Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika korupsi sudah menjadi ibadah fardu ain, kemudian legitimasi publik terhadap aparat atau terhadap penegakan hukum semakin lemah, bukan institusi hukum yang runtuh, negara ini akan runtuh. Untuk itu mari kita canangkan bahwa bersih itu karena memang mampu mengelola nafsu. Bersih itu memang karena tidak suka kotor. Bukan bersih karena belum tertangkap. Terima kasih. Oke. Bersih karena bukan belum tertangkap. Luar biasa, itu pernyataan kuat sekali. Silakan Bung Bambang. Kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu harus dilakukan bersama-sama, kerjasama antar lembaga, sinergitas, konsolidasi. Tetapi sinergi itu bukan bareng-bareng mengisi tas masing-masing personil, tetapi benar-benar sinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan serius, dan marwah lembaga kepolisian maupun kejaksaan maupun penegak hukum yang lainnya itu harus dijaga dari oknum-oknum kotor yang dengan semangat 45 tetapi faktanya hanya sekedar mengisi tas, seperti itu. Oke. Iya. Bung Slamet. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, termasuk di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu menurut saya harus dibatasi pimpinan-pimpinan kelembagaan hukum. Baik itu kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain. Harus dibatasi? Harus dibatasi. Misalnya Kapolri cukup 3 tahun. Jaksa Agung cukup 3 tahun. Dalam kasus Febri itu kan sudah 4 tahun lebih, bahkan 5 dan segala macam. Akhirnya potensi disalahgunakan terjadi. Makanya persoalan ketika misalnya kejaksaan main mata untuk menangani oknumnya, polisi juga apabila main mata melindungi oknumnya, begitu juga KPK, maka ketika rakyat sudah tidak percaya lagi pada 3 lembaga penegakan hukum, maka bisa saja dalam kondisi darurat, Presiden barangkali melakukan sesuatu yang seperti Presiden Soekarno dulu, misalnya membentuk Kopkamtib untuk menangani karena situasi darurat, atau misalnya memberikan tambahan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara untuk menangkap orang-orang ini, karena ini nggak bisa. Misalnya, nah ini untuk kondisi darurat. Oleh karena itu menurut saya ya rangkaian peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi kini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tapi juga ada dimensi politik, dimensi kelembagaan, dan juga memiliki dimensi komunikasi publik. Harus ada komunikasi publik yang bagus di kepolisian, di kejaksaan, di KPK. Jangan dibiarkan ada kekosongan narasi, maka narasi itu akan dimanfaatkan oleh media sosial, dan ini kemudian upaya pembangunan pemberantasan korupsi digergaji oleh narasi-narasi nggak bagus. Karena itu menurut saya bagi Presiden Prabowo tantangan utamanya saat ini adalah memastikan seluruh institusi negara tetap bekerja secara sinergis, baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK maupun TNI, menjaga komunikasi yang baik supaya tidak ada sakwasangka, apalagi kemudian purbasangka. Juga untuk menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara independen, transparan, profesional, serta bebas dari intervensi. Dengan demikian, agenda pemberantasan korupsi dan penertiban sektor kehutanan maupun pertambangan dapat tetap memperoleh kepercayaan publik tanpa menimbulkan persepsi adanya konflik. Baik, luar biasa. Bung Kurnia, silakan. Ya, Mas Aiman, saya ingin mengutip satu pernyataan dari mantan jaksa
yang dikenal bersih namanya Baharudin Lopa. Beliau menyampaikan korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi juga mencuri masa depan anak-anak kita dan merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera. Quote-quote semacam ini yang selalu dijadikan landasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius dan konsisten memberantas korupsi. Maka dari itu, pemberantasan korupsi tidak akan terganggu sedikit pun terkait dengan peristiwa beberapa hari ini yang sedang ditangani oleh Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Agung. Presiden mendukung sepenuhnya tindakan aparat penegak hukum yang berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan Republik ini dari perenggut-perenggut hak rakyat yang selama ini terus-menerus melakukan praktik korupsi. Itu, Mas. Oke. Bung Pitra, silakan. Ya, momentum ditetapkannya Pepri dan Don Rito sebagai tersangka ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semua dan menjadi catatan penting bahwasanya Pak Prabowo itu tidak pandang bulu terhadap siapapun. Bertepatan saya juga Bang Aiman sebagai TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta, karena berbicara tadi dukung-mendukung. Mungkin itu kenal saya tuh dari 2019. Saya pun dukung militannya Prabowo. Tuh yang baju biru siapa teh namanya? Nah, kita dari dulu dia kenal saya juga dan kita pernah berseteru juga. Nanti bisa diceritakan dia nanti kan gitu. Jadi Pak Prabowo juga pernah menyampaikan kepada kita di TKD bahwasanya jangan pernah hianati rakyat. Saya kira dengan peristiwa ini Pak Prabowo sangat terpukul sekali. Karena dia mempercayakan kepada seorang Jampitsus untuk membumi hanguskan koruptor-koruptor di Republik kita yang kita cintai. Tapi kenyataannya malah udang di balik batu seperti yang dia bilang Bang Susno tadi. Ini sangat terpukul sekali, kita juga mendengarnya seperti itu. Dan keberhasilan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya ini membuka tabir pengkhianatan dan kemunafikan dari seorang mantan Jampitsus. Harusnya Kapolri diberikan apresiasi oleh Pak Prabowo. Karena dia membuka wajah-wajah yang bermuka tebal dan wajah-wajah yang bermuka dua. Kita juga nggak tahu nih uang itu digunakan untuk apa kan gitu. Apakah untuk kepentingan politik atau hal lainnya, kita juga nggak tahu itu. Tapi yang pasti saya yakin ya Pak Prabowo dengan peristiwa ini dia akan melakukan bersih-bersih di dalam jajaran internal penegak hukum untuk kebaikan rakyat ke depan. Nah, berbicara terkait dengan kasus mantan Jampitsus ini, Bang Aiman, saya juga salut terhadap Kortas Tipikor yang menggandeng FBI ya dalam kasus ini untuk mengecek emas batangan tersebut dan dolar Singapura dan dolar Amerika. Karena berdasarkan yang kami perhatikan Bang Aiman, itu emas itu ya tidak ada capnya. Oke. Saya khawatir dan saya menduga itu bisa jadi dari hasil tambang ilegal. Karena nggak ada capnya. Setahu saya emas batangan itu ada merek Antam contohnya kan gitu. Beratnya berapa ada tulisannya semua. Coba kita lihat polos di sini gitu loh. Hah? Polos gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu itu 74 kilogram. Nah terus yang kedua terkait dengan LHKPN, masyarakat juga nggak bodoh loh. Masyarakat pintar sekarang ini. Karena dengan akses elektronik kita sekarang yang bisa mengakses sampai ke LHKPN. Dari 2022, harta yang bersangkutan itu kan cuma 6 miliar. Di 2023 naik menjadi 12 miliar, jadi 18 miliar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dari 2022 ke 2023 itu 1 tahun bertambah 12 miliar. Sedangkan gaji kejaksaan aja kita tahu berapa Bang. Kita bilang lah gaji pokok dan lain-lain 50 juta per bulan.
Luar biasa, 12 miliar dalam 1 tahun. Dan kejanggalan ini sampai di 2025 stuck 18 miliar. Nggak ada penaikan, harusnya kan naik terus dong. Walaupun naiknya itu nggak mencurigakan. Artinya apa? KPK juga saya lihat kecolongan di sini. LHKPN itu kan lapornya ke KPK. Nah tapi KPK juga seharusnya mengawasi apakah memang ada kenaikan yang memang signifikan kan gitu. Itulah tugas yang harus dilakukan KPK. Nah melihat peristiwa ini saya kira Polri sudah maksimal ya dalam membuka kasus ini kepada publik, dan moto Polri itu yaitu Satya Prabu, ya, setia kepada pimpinan bangsa dan negara. Dan saya yakin Polri tidak pernah berkhianat. Terima kasih.